Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata keris? Apakah hanya sebilah senjata kuno atau pusaka mistis yang penuh cerita gaib? Atau jangan-jangan Anda justru merasa keris itu sudah tidak relevan untuk kehidupan masa kini? Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menelusuri alasan kenapa channel Keris dari Nol ini hadir. Dan mengapa justru generasi sekarang, generasi muda Indonesia, calon penjaga pusaka Indonesia, perlu mengenal, memahami, bahkan bangga terhadap keris dan pusaka kita sendiri. Keris bukan sekedar senjata tajam dari masa lalu. Ia adalah warisan budaya yang telah melewati ribuan tahun perjalanan sejarah Nusantara. Keris adalah saksi bisu lahirnya kerajaan-kerajaan besar, peristiwa penting, hingga perubahan zaman. Namun lebih dari itu, keris pusaka adalah cermin nilai, filosofi, dan jati diri sang pemilik pusaka tersebut. Sayangnya, di era modern ini, makna keris seringkali tereduksi hanya menjadi benda koleksi, aksesoris, produk perdagangan, atau bahkan sekedar objek mistis di layar kaca. Generasi muda semakin jauh dari pemahaman mendalam tentang keris. Padahal di balik setiap lekukan bilah, setiap motif pamor, dan setiap bentuk dapur, tersimpan pesan-pesan kehidupan yang relevan untuk siapapun dan kapanpun. Bayangkan di masa lalu, keris tidak hanya digunakan sebagai senjata, tapi juga sebagai pusaka yang bisa menjadi pengingat atas jati diri dan tujuan hidup dari sang pemilik pusaka tersebut. Dan juga keris pusaka digunakan sebagai simbol status sosial, alat diplomasi, bahkan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan kebijaksanaan. Setiap keris yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya mampu mengawal pribadi-pribadi luhur yang akhirnya membentuk karakter masyarakat Nusantara. Bahkan dalam beberapa kisah, keris dipercaya memiliki peran penting dalam menentukan arah sejarah, baik dalam peperangan, perjanjian damai, maupun dalam upacara-upacara adat yang sakral. Keris juga menjadi lambang kekuatan spiritual dan perlindungan. Dalam tradisi, keris sering dianggap sebagai penjaga keselamatan pemiliknya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Namun, penting untuk kita pahami bahwa kekuatan ini bukan berasal dari hal mistis, melainkan dari menyatunya pemahaman si pemilik keris pusaka dengan nilai-nilai dan filosofi yang terkandung di dalam pusaka tersebut. Lalu kenapa channel ini penting? Pertama, karena keris pusaka bukan hanya menjadi milik masa lalu. Keris adalah milik masa depan kita. Keris adalah identitas kita selaku pribadi-pribadi yang unggul. Di tengah arus globalisasi, ketika budaya asing begitu mudah masuk dan mempengaruhi gaya hidup manusia, keris menjadi penanda, inilah aku, inilah kita, bangsa dengan manusia-manusia unggul, Nusantara. Di era digital, banyak anak muda yang tidak memiliki pusaka. Mereka begitu mudah diombang-ambingkan oleh banyaknya informasi. Pusaka akan kembali menjadi jawaban atas pencarian jati diri manusia Indonesia. Karena leluhur Nusantara sudah jauh lebih bijaksana memahami hidup ini dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Channel ini hadir untuk membongkar mitos-mitos yang selama ini menutupi makna sejati keris pusaka. Kita akan belajar bersama dari nol, tanpa harus merasa minder, tanpa harus takut dianggap kuno, dan tanpa harus terjebak dalam dunia mistik yang seringkali menyesatkan. Kami ingin mengajak keris ke ruang-ruang diskusi pengembangan diri yang rasional, terbuka, dan inspiratif. Keris bukan hanya benda pusaka yang disimpan di lemari koleksi, tapi menjadi sumber inspirasi dan informasi yang bisa kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Melalui channel ini, kita akan memahami bahwa keris adalah bagian dari perjalanan bangsa
dan juga perjalanan pribadi setiap orang yang ingin mengenal jati dirinya lebih dalam. Di channel Kris dari Nol, Anda akan menemukan beragam konten edukatif yang membahas sejarah dan filosofi pusaka Nusantara, makna dapur dan pamor keris, hubungan antara pusaka dan karakter manusia pemiliknya, termasuk melalui wetonnya, cara memahami keris secara rasional tanpa mistik, inspirasi dari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam keris, serta pelestarian budaya di era digital. Kami juga akan membahas bagaimana keris dapat menjadi inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan Anda, mulai dari seni, pendidikan, keluarga, bisnis, hingga pengembangan karakter Anda sebagai pemilik pusaka. Tahukah Anda setiap keris dibuat dengan proses yang sangat panjang dan penuh makna? Seorang empu tidak hanya menempa keris, tapi juga menanamkan doa, harapan, dan filosofi dalam setiap bilah keris. Setiap motif pamor, setiap jenis dapur, bahkan setiap goresan pada keris memiliki cerita dan makna yang dalam. Proses pembuatan keris melibatkan berbagai tahapan yang mulia, mulai dari pemilahan bahan, penempaan, pembentukan bilah, hingga penyepuhan dan pemberian pamor. Tiap tahapan memiliki filosofi tersendiri yang mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan penghargaan terhadap semua proses yang ada di dalam hidup kita. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk generasi sekarang yang hidup di era serba instan dan cepat. Melalui proses pembuatan keris, kita diajak untuk menghargai setiap langkah kecil dalam kehidupan, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang kita lakukan. Lebih dari itu, proses ini mengajarkan kita tentang berdamai dengan diri sendiri dan membangun harmoni antara manusia dan alam. Empu pasti memahami karakter pusaka yang dibuatnya, agar bisa memiliki manfaat bagi pemilik pusaka secara maksimal. Peran inilah yang akan kami lakonkan, bahwa nilai sebuah pusaka terletak pada filosofi dan harapan yang ditanamkan sang empu pada pusaka tersebut. Kami akan mengembalikan nilai filosofi pusaka kembali kepada fungsi utamanya, yaitu sebagai penjaga pribadi bagi pemilik pusaka tersebut. Kita seringkali lupa, pusaka bukan berarti benda yang harus disembah atau ditakuti. Pusaka adalah cermin yang menyiratkan nilai-nilai luhur yang harus kita tempuh, pengingat akan asal-usul dan sumber inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Dengan memahami filosofi keris pusaka secara apa adanya, kita bisa mengambil pelajaran tentang kebenaran, kejujuran, keberanian, keteguhan hati, bahkan tentang kelebihan serta kekurangan kita sebagai pemilik pusaka. Keris pusaka menuliskan hal-hal baik tentang diri kita. Keris juga memperingatkan akan sifat-sifat buruk yang mungkin kita miliki. Keris pusaka akan mampu menasihati sang pemiliknya tanpa diketahui oleh orang lain. Keris pusaka akan menjaga dan menyelamatkan sang pemilik dengan caranya sendiri. Seorang pemilik keris pusaka akan mampu mengendalikan dirinya. Dia akan mampu bertindak baik di lingkungan sosial, kerja, bisnis, dan lingkungan yang lebih luas lagi. Dia akan selalu menjadi pribadi yang mengenal dirinya dengan baik. Dia akan selalu menjadi manusia unggul dan luhur dimanapun dia berada. Ketika banyak orang kebingungan, dia tetap tenang. Ketika banyak orang ketakutan, dia akan berani dan waspada. Ketika banyak orang saling menjatuhkan, dia akan menjadi pendingin suasana. Ketika di sana-sini terjadi persaingan, dia akan menjadi pemenang. Ketika banyak keluarga porak-poranda, dia akan berbahagia bersama anak istrinya. Sungguh, dia akan berbeda. Dia bukan orang yang bangga dengan harta. Dia bukan orang yang diam tak bekerja. Dia bukan penakut, dia hanya waspada. Dia selalu memenangkan setiap ujian yang dia terima. Keris pusaka adalah jawaban untuk mampu bersaing di era digital. Relevansinya terletak di tanganmu. Semampu apa Anda memahami pusaka yang Anda miliki dan semampu apa Anda mampu menerapkannya di dalam setiap langkah dan keputusan yang Anda ambil.
Di era yang serba cepat ini, tidak ada alat bantu lain yang lebih cepat daripada pusaka untuk menjadi pribadi yang mampu memahami setiap fenomena diri maupun sosial, dan mampu memutuskan banyak hal dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Itulah karakter leluhur yang sudah lama hilang dari muka bumi ini, cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Saya tidak sedang membahas keris koleksi. Anda bisa memiliki ribuan keris koleksi dan warisan. Namun Anda belum tentu memiliki sebilah keris pusaka yang Anda pahami. Keris pusaka tidak pernah kuno. Kitalah yang menjadi kuno atau mengalami penurunan sisi spiritual. Itulah yang mengakibatkan kita menjadi manusia yang sering patah semangat, tidak memiliki arah, dan sama sekali tidak memahami karakter diri sendiri. Kita akan membahas sedikit tentang bendera pusaka merah putih. Masihkah ada di antara kita yang merasakan haru dan hikmat ketika bendera merah putih dikibarkan? Masihkah ada di antara kita yang berhasil menyelesaikan sebuah permasalahan akibat dari tuah sang saka merah putih? Di masa lalu banyak sekali permasalahan yang diselesaikan oleh terkibarnya sang saka merah putih. Manusia berbeda suku bersatu, yang perang berdamai, yang marah menjadi lembut hatinya, yang sedih menjadi kembali bersemangat. Itulah karakter manusia yang memahami pusakanya. Ada sebuah contoh yang cukup nyata. Saat ini banyak sekali manusia yang mengagung-agungkan konsep berpikir terbalik. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai ilmu kuno dari Yahudi. Sehingga saat ini banyak orang yang menggunakan jurus itu untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Namun tahukah Anda bahwa berpikir terbalik itu hanya salah satu dari filosofi yang terkandung di dalam keris dengan dapur cengkrong? Leluhur kita sudah menjelaskannya dengan sangat lengkap, lugas, dan lebih tajam. Kita hanya tinggal belajar cara membaca pesannya dalam keris-keris pusaka yang ada di Nusantara. Ada ratusan bahkan ribuan petuah dan jurus jitu yang bisa kita dapatkan dari keris-keris pusaka Nusantara. Anda hanya tinggal membaca dan mengamalkannya. Keris pusaka sudah lama menjadi sumber inspirasi Nusantara dan bahkan dunia. Ini waktunya kita memahami nilai-nilai luhur itu menunggu untuk kita petik dan panen, karena kitalah keturunan para leluhur yang telah membuat metode itu. Channel ini akan mengajak Anda untuk melihat keris dari sisi filosofi yang akan bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Selain itu, kita juga akan melestarikannya sebagai bagian dari seni dan budaya yang hidup, yang terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Dengan pendekatan ini, kami berharap generasi muda tidak hanya mengenal keris sebagai warisan masa lalu, tapi juga sebagai bagian penting dari identitas diri dan masa depan bangsa. Kami percaya bahwa dengan memahami keris, kita dapat memperkuat kualitas diri, menambah rasa cinta tanah air, dan terus bangga akan budaya kita sendiri. Keris tidak akan pernah hilang. Jika ada yang hilang, mungkin justru itu adalah diri kita. Zaman sudah mulai berubah. Mari kita kembali pulang kepada akar pribadi kita. Itu akan menyelamatkan diri, keluarga, dan bangsa kita. Jadilah manusia modern dengan pola pikir yang semestinya. Gunakanlah kebijaksanaan luhur pendahulu kita untuk memenangkan kompetisi kali ini. Bumi sudah tua. Sudah terlalu banyak kekacauan yang ditimbulkan manusia akibat dari lalai memahami jati diri dan leluhurnya. More simple is more advanced. Jika Anda ingin menjadi pemenang, kembalilah ke akar pribadi kita sendiri sebagai bangsa yang luhur dan bijaksana. Kami percaya inilah waktunya untuk kembali mulai. Jowo Bali Jowo, kembali pulang ke nilai-nilai luhur sejati peninggalan nenek moyang kita. Setelah menonton video ini, Anda bisa membagikan pengetahuan ini ke teman dan keluarga, mengikuti seri edukasi berikutnya di channel ini, mencari tahu lebih dalam tentang keris pusaka Nusantara, atau menjadi bagian dari generasi unggul pelestari budaya. Dengan begitu, Anda tidak hanya menjadi penonton dalam drama kehidupan kali ini, tapi Anda juga akan menjadi pemain utama dalam peradaban ini. Jadi, itulah alasan kenapa channel Keris dari Nol penting untuk generasi sekarang.
Bukan hanya untuk menjaga warisan budaya, tapi juga untuk membangun karakter, memperkuat identitas, dan menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Mari belajar bersama dari nol tentang keris dan pusaka Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Salam budaya, salam pusaka Nusantara, dan selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.